Selamat datang. Ini Asus Chromebook C434 dan saya tunjukkan cara install Chrome OS di laptop ini. Jadi untuk melakukan ini, kamu membutuhkan sebuah flash drive USB 2.0 dengan kapasitas minimal 8 GB. Namun jika kamu tidak memilikinya, kamu masih tetap bisa menggunakan kartu microSD sebagai alternatif. Dengan kapasitas penyimpanan yang sama yang akan kita gunakan untuk membuat image agar bisa melakukan booting ke komputer ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita nyalakan PC ini dengan benar terlebih dahulu. Untuk melakukannya, tekan tombol ESC dan refresh. Secara bersamaan, tekan dan tahan kedua tombol tersebut lalu tekan sebentar tombol power di sisi kiri komputer kamu. Dengan cara ini kamu akan mengaktifkan mode boot. Sekarang, satu-satunya hal yang perlu kamu periksa di sini adalah nama model yang terletak di sini. Kita akan membutuhkannya untuk membuat flash drive bootable, jadi kamu bisa menuliskannya atau memfotonya karena kita akan membutuhkannya nanti. Dan sekarang yang kita perlukan adalah PC terpisah dengan koneksi internet. Jadi, biarkan saya beralih ke PC terpisah untuk menjelaskan langkah-langkah selanjutnya. Jadi, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah memasukkan USB flash drive atau kartu SD ke PC dan memformatnya. Untuk memformatnya, klik kanan pada perangkat tersebut dan pilih format, lalu pilih file system NTFS. Ukuran unit alokasi bisa 496 byte, 496, pada dasarnya gunakan saja yang default, pilih quick format dan klik start, lalu OK. Setelah proses format selesai, langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah membuka peramban web Google Chrome dan masuk ke mesin pencari. Saya menyarankan untuk menggunakan mesin pencari Google yang terkenal untuk langkah ini. Setelah itu, silakan cari informasi tentang Chrome OS Recovery. Kemudian, silakan cari situs chromewebstore.google.com yang menyediakan utilitas Chrome Recovery, lalu buka web store ini dan pilih tambahkan ekstensi tersebut ke Chrome. Biar saya terjemahkan halaman ini untukmu. Jadi di sini kamu akan menemukan tombol tambahkan ke Chrome, klik tombol itu lalu klik tambahkan ekstensi. Dan setelah utilitas pemulihan Chrome berhasil ditambahkan, yang harus kamu lakukan adalah menekan ikon puzzle dengan ekstensi, lalu pilih Chromebook Recovery Utility, dan setelah terbuka, klik mulai di jendela berikutnya. Kemudian, untuk mengidentifikasi Chromebookmu, kamu harus menggunakan nama model yang sudah kita lihat sebelumnya. Jadi, masukkan ke kolom ini, tunggu sebentar, dan setelah kamu memasukkan nama model lengkapnya, klik lanjutkan, lalu pilih media yang ingin kamu gunakan, jadi pilih USB flash drive atau kartu SD-mu, dan klik lanjutkan, lalu klik buat sekarang, dan tunggu saja sampai image pemulihan selesai dibuat. Waktunya akan tergantung pada kecepatan USB flash drive-mu, tapi biasanya antara 10 hingga 30 menit paling lama. Dan setelah media pemulihan selesai dibuat, kamu hanya perlu klik selesai, lalu secara perlahan keluarkan flash drive-mu dengan aman untuk memastikan semuanya aman dan beralih ke laptop. Sekarang, jika kamu membuat alat pemulihan media dari USB flash drive-mu, maka masukkan ke port USB Type-A di sisi kiri komputermu di sini. Dan jika cuma membuatnya si kartu SD-mu, maka bisa di slot kartu microSD di sini. Saya sebenarnya akan menggunakan kartu microSD saya karena cara ini jauh lebih cepat. USB 2.0 memang agak lambat. Jadi saya akan langsung memasukkan micro USB flash drive di sini seperti ini. Saya tidak yakin apakah kamu bisa melihat sisi mana yang saya gunakan untuk memasukkannya. Oke, jadi cukup masukkan seperti ini dan dorong perlahan ke dalam sampai terdengar bunyi klik. Untuk USB tipe A, saya rasa kamu tidak butuh panduan. Jadi yang perlu kamu lakukan hanyalah memasukkannya ke dalam, lalu proses instalasi akan dimulai. Sekarang yang perlu kamu lakukan hanyalah menunggu sampai kamu diminta untuk melepas flash drive dari komputermu. Jadi untuk sekarang, mari kita tunggu.
Oke, jadi setelah layar kamu terlihat seperti ini, kamu harus melepas USB flash drive dan biarkan perangkatmu menyelesaikan instalasi. Sekarang mari kita tunggu sebentar. Oke, dan setelah proses instalasi selesai, kita bisa melanjutkan ke proses pengaturan. Jadi pertama, pilih bahasamu dengan mengklik icon globe. Lalu di sini pilih bahasa yang ingin kamu gunakan selama instalasi dan penggunaan PC-mu. Jadi untuk saya, ini akan menjadi... Saya akan biarkan tetap dalam bahasa Inggris metode input. Yang ini. Lalu klik OK ketika kamu sudah siap dan kamu bisa melakukan pengaturan cepat dengan ponsel Android jika kamu memilikinya di sekitarmu, atau atur perangkat ini secara manual. Untuk melakukannya, klik mulai, lalu kamu harus terhubung ke salah satu jaringan yang tersedia. Untuk terhubung ke jaringan yang tersedia, kamu harus memilihnya dari daftar, lalu masukkan kata sandi. Dan setelah kamu memasukkan kata sandi, klik hubungkan. Oke, baiklah, biar saya coba untuk sambung ulang kembali karena yang ini sepertinya memang baru saja tiba-tiba menghilang begitu saja. Oke, entah kenapa jaringan itu menghilang dari daftar. Biar saya coba sambung ulang ke jaringan itu. Sepertinya koneksinya cukup lambat, jadi biar saya perbaiki dulu dengan cepat. Setelah kamu terhubung ke jaringan, kamu harus menunggu sampai perangkat menginstal semua pembaruan yang tersedia untuk laptopmu. Lalu kamu harus klik berikutnya, kemudian pilih siapa yang akan menggunakan laptop ini. Jadi saya akan pilih penggunaan pribadi, tapi jika kamu membeli laptop ini untuk anak-anak, tentu saja pilih opsi kedua. Dan jika kamu membelinya untuk bekerja, maka pilih yang ketiga. Sekarang, setelah kamu memilih opsi yang kamu butuhkan, perangkatmu akan memeriksa pembaruan tambahan sekali lagi, jadi biarkan saja prosesnya berjalan. Oke, selanjutnya kamu harus memasukkan akun Google dan kata sandi kamu, atau secara otomatis mengambil akun dari ponsel Android, jadi pilih opsi yang sesuai denganmu. Saya akan memilih yang pertama. Di sini masukkan email atau alamat telepon atau nomor telepon kamu. Lalu tekan enter, dan jika kamu ingin membuat akun lain untuk dirimu sendiri, klik opsi lainnya dan buat akun, lalu masukkan kata sandi kamu. Tekan enter dan kemudian tunggu sampai kamu masuk, lalu kamu bisa membaca semua syarat dan ketentuan serta opsi tambahan untuk perangkatmu. Jika kamu ingin mengubah beberapa di antaranya, cukup geser tombol ke kiri di samping opsi yang ingin kamu nonaktifkan. Setelah kamu mengetahui semuanya, klik semua tentang syarat dan ketentuan, lalu klik terima. Jika kamu ingin menyinkronkan Chromebookmu, klik aktifkan sinkronisasi di sini. Jika tidak, klik tidak. Terima kasih. Kemudian buat kode PIN untuk perangkatmu, klik berikutnya, lalu konfirmasi dengan memasukkan kode PIN-mu sekali lagi. Setelah selesai, klik selesai. Lalu tunggu sebentar. Kemudian kamu bisa memilih salah satu preset yang tersedia untuk komputermu. Sebenarnya kamu bisa melakukan ini nanti di pengaturan, tapi jika ingin melakukannya sekarang, kamu bisa memilih salah satu preset yang tersedia, lalu pilih berikutnya. Jika tidak, cukup klik lewati dan lakukan nanti. Pada halaman berikutnya, klik berikutnya dan jika kamu ingin menghubungkan ponsel Androidmu sekarang, kamu bisa melakukannya dengan memilih perangkat dari daftar ini, lalu pilih sambungkan. Jika tidak, klik tidak, terima kasih, dan lanjutkan. Lalu ada 3 perubahan lagi yang bisa kamu lakukan nanti di pengaturan, jadi saya juga akan melewati langkah ini dan cukup klik mulai, dan dengan begitu Chrome OS-mu sudah siap digunakan.
Jadi pada titik ini, terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap video ini bermanfaat untukmu, dan jika iya, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami, beri kami like dan komentar di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya.